Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, semoga puasanya tetap lancar ya dan semakin berkah. Berjumpa lagi bersama saya di sini di dapurnya Mas Yo, dan jangan lupa seperti biasa, bahan-bahan sudah saya siapkan dan sudah saya kemas, jadi siap diolah ya. Nah, ini saya menggunakan Blue Band, merek Blue Band ya, atau menggunakan yang kiloan pun boleh ya. Ini saya juga campur dengan yang kiloan. Kemudian ini ada 200 Wisman atau butter. Kemudian ada 100 gram susu bubuk ya. Susu bubuknya boleh yang Denko atau yang merek lain pun boleh. Kemudian ada tepung maizena sebanyak 120 gram ya. Ada gula halus. Gula halusnya di sini saya memakai 400 gram. 5 butir kuning telur ya. Kuning telurnya agak pecah ya. Tadi saya salah memasakannya. 1 kilogram tepung segitiga biru, untuk mereknya boleh apa saja ya, yang penting pengolahannya. Selanjutnya saya akan eksekusi. Eksekusi pertama yaitu gula halusnya diayak ya, supaya nggak gerinjil-gerinjil. Diayak supaya teksturnya tuh semakin lembut dan nggak susah diolahnya ya. Nah, ini kan ada gerinjil-gerinjil ya. Nah, saya ingatkan kembali bagi seluruh rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol loncengnya. Ingat supaya tetap mendapatkan notifikasi dan berlangganan video-video terbaru saya nanti. Setelah gula halusnya diayak, selanjutnya masukkan mentega atau margarin. Ini langsung di mixer ya. Kalau misalkan nggak punya mixer, boleh pakai whisk ya. Atau mungkin pakai whisk pun boleh ya, langsung pakai whisk. Lebih enak pakai whisk ya. Tapi kalau misalkan ada mixer, boleh pakai mixer. Ini saya gunakan mixernya karena saya yang punya kecil, jadi kekuatannya agak kurang ya. Di mixer sebentar, nggak boleh lebih dari 2 menit, yang penting tercampur ya, tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, sudah seperti ini ya. Ini sudah tercampur semua kedua bahan. Selanjutnya saya akan mixer telur ya. Telur di mixer tercampur rata. Ingat ya, telurnya hanya kuningnya aja. Di mixer sampai rata, sebentar aja. Ketiga bahan sudah tercampur. Selanjutnya Wisman ya. Ini Wisman ya, boleh menggunakan Wisman atau butter ya yang kaleng. Ini saya menggunakan Wisman yang sudah saya beli yang sudah kemasan ya, yang ada 1/4, setengah kilo, 1 kilo ya. Tergantung selera ya. Nah, ini sudah tercampur semuanya. Selanjutnya saya akan masukkan tepung maizena ya. Tepung maizena juga diayak ya. Ini sebenarnya sudah lembut, cuman nggak apa-apa saya ayak supaya lebih yakin lagi ya. Nah, berikutnya susu bubuknya diayak juga supaya teksturnya itu lebih lembut, semuanya lembut dan langsung pecah di lidah.
Selanjutnya mixer sebentar, hanya tercampur rata, jangan lama-lama, jangan sampai lebih dari 1 menit kalau bisa. Kalau misalkan nggak ada mixer ya, saya ingatkan kembali boleh pakai whisk ya atau pengaduk, diaduk sampai rata aja seperti ini. Ini sebenarnya di mixer tuh nyembur-nyembur ya, atau ngebul ininya apa namanya tuh, tepung-tepungnya. Nah, berikutnya saya akan ayak tepung terigunya. Tepung terigunya saya gunakan segitiga biru, boleh yang cakra kembar atau merek lain pun boleh, sesuai selera ya. Saya di sini gunakan segitiga biru karena saya akan membuatnya banyak, jadi saya 1 kilogram tepung terigunya diayak semua. Jangan lupa masukkan tepungnya sedikit demi sedikit aja. Kenapa? Kalau misalkan semuanya nanti susah ngadonnya. Nah, ini sedikit dulu, baru diratakan dulu, diaduk dulu sebentar menggunakan pengadon. Lagi diayak lagi dikit-dikit biar semuanya tercampur dengan sempurna ya. Nah, ini sudah semuanya. Nah, saya akan bantu dengan mixer sebentar karena mixer saya kekuatannya cuman nggak apa ya namanya, mixernya kecil jadi nggak terlalu kuat ya. Jadi nanti saya akan bantu dengan spatula atau mungkin menggunakan pengaduk yang bisa ngaduk ya. Pokoknya jangan menggunakan langsung dengan tangan. Nah, ini saya akan tambahkan keju sebanyak 150 gram yang diparut ya. Seharusnya kejunya itu di mixer dengan mentega, gula halus ya. Tapi saya akan coba belakangannya. Jadi gini, sudah tepung dan semuanya bahan sudah tercampur, baru saya terakhir yaitu kejunya ya. Supaya saya merasakan ada tekstur apa namanya keju. Nah, kalau sudah ini langsung diaduk rata, semuanya tercampur rata ya. Ini saya opsi aja ya, kalau misalkan sedulur boleh langsung aja nanti diaduk dengan bahan pertama. Kejunya sudah tercampur sempurna dengan bahan, walaupun masih ada kelihatan kejunya, tapi nggak apa-apa ya, itu nggak mengganggu. Nah, sekedar informasi, ini resep saya ambil atau saya lihat tutorial dari channelnya Teh Yung dan Mas Pugu. Pokoknya resep mereka top banget ya. Nah, setelah semuanya tercampur, saya akan diamkan dulu sebentar selama setengah jam ya. Tutup. Sambil menunggu adonan didiamkan selama setengah jam, saya akan buat adonan ini dulu ya, apa namanya tuh, olesannya di atas, yaitu 3 butir kuning telurnya aja. Kemudian saya tambahkan 2-3 tetes warna kuning telur ya, ini warnanya. Kemudian saya juga akan tambahkan 2 sendok teh minyak makan atau minyak goreng yang masih baru ya. Diaduk supaya apa? Boleh pakai madu ya, supaya mengkilat. Eksekusi berikutnya ini sudah selesai didiamkan adonannya. Kemudian saya akan timbang ya seberat 6, 7 atau 8 ya, sesuai dengan selera. Kalau saya di sini hanya 7 gram aja ya. Kalau misalkan mau kecil pun boleh ya, sebanyak 6 gram ya, atau 10 terserah sesuai dengan selera. Ini ditimbang dulu supaya apa? Supaya hasilnya tuh sama ya. Jadi kalau misalkan perkiraan kadang hasilnya tuh nggak sama ya, besar kecil. Tapi ini saya timbang sampai selesai. Ini jadinya pasti banyak.
kira-kira mungkin 3 atau 4, 3, 4, 5 toples ya. Kalau misalkan kecil-kecil mungkin lebih banyak lagi hasilnya. Nah ini nggak semuanya ya, secukupnya dulu. Saya akan bikin secukupnya. Kemudian saya akan bulatkan dan saya akan tambah dalamnya dengan isian. Nah ini loyang sudah saya siapkan, saya alasin dengan kertas minyak ya. Ini karena saya opennya menggunakan open kecil, jadi loyangnya pun kecil. Nah ini sudah saya siapkan. Isiannya sudah saya bulat-bulatin. Isiannya terserah ya. Ini karena saya sesuaikan dengan luarnya 7 gram. Jadi saya dalamnya itu hanya 4 gram aja ya isiannya. Nah jangan lupa sediakan tusuk gigi ya untuk ngambilnya, jangan sampai terkontaminasi banyak dengan tangan saat mengambilnya. Nah ini langsung dibulet-buletin. Ini kenapa saya menggunakan alas, karena saya nanti lengket ya di loyangnya, jadi saya gunakan alas sampai selesai ya. Nah ini dia sudah selesai dibulet-buletin. Selanjutnya saya akan olesin atasnya dengan yang tadi telur, kuning telur ya. Ini warnanya tuh sangat ya cantik banget pokoknya. Belum ini ya, ini belum diolesin ya. Nah ini saya akan olesin supaya warnanya lebih wah, lebih mengkilat dan glowing. Ini insya Allah anti pecah ya. Yang penting mixer jangan lama-lama, atau jangan langsung gunakan dengan tangan. Diolesin semua supaya mengkilat dan glowing. Ini langsung diolesin ya, biasanya ada juga yang setengah matang baru diolesin, kalau saya langsung ya. Nah sudah diolesin, langsung kita eksekusi, langsung di open. Ini yang kecil nih, yang ini saya open ya, yang ini. Nah satu lagi yang loyang panjang itu saya akan oven dengan penggorengan yang tebal, yang anti lengket ya, karena saya punya yang apa namanya tuh, penggorengan yang multifungsi, multiguna, bisa apa aja. Berikutnya saya akan tambah keju atasnya. Nah yang satu lagi loyang ini saya nggak pakai keju, jadi polos ya, original. Sampai selesai ya di apa namanya, kejunya. Sudah selesai. Selanjutnya saya akan panggang, panaskan ovennya dulu selama 5-10 menit. Nah, ya panaskan ya. Jangan lupa dipanaskan dulu di suhu 160 derajat Celcius ya. Sama di penggorengan yang pengganti oven pun dipanaskan dulu. Nah, ini dia. Ini saya punya penggorengan ini. Ini dipanaskan dulu selama 5-10 menit ya, maksudnya panas pokoknya. Setelah panas nanti ditengkrengkan di sini. Jadi ini nggak usah pakai alas lagi, langsung masukkan loyangnya, yang penting muat. Nah ini sudah panas. Masukkan loyangnya tadi yang sudah berisi adonan, yang sudah dicetak tadi, yang sudah dibulet-buletin ya, seperti ini aja langsung. Kalau misalkan menggunakan oven tengkreng pun boleh ya, oven listrik boleh, oven kompor biasa pun boleh ya. Nah ini yang oven ini sudah panas, masukkan adonan yang sudah jadi ini ya, sama waktunya kurang lebih 25-30 menit. Nah ini yang tadi di sana, yang di oven sederhana yang menggunakan penggorengan serbaguna, ini sudah setengah matang. Saya akan olesin kuning telurnya lagi supaya lebih glowing, lebih mengkilat. Dan lihat hasilnya guys, glowing banget, glowing, cantik, sempurna, mengkilat ya. Pokoknya bagus banget.
Nah, yang ini sudah selesai ya, sudah matang. Nah, ini hasilnya sempurna banget ya. Ini hanya 25 menit ya di oven ini. Ini langsung saya menggunakan api atas bawah ya. Nah, ini dia. Warnanya tuh menggoda sangat ya. Saya akan ambil yang menggunakan open KW ya. Coba hasilnya seperti apa. Wah, ini dia sedulur, cantik banget. Warnanya kuning, agak kecoklatan, pokoknya kuning-kuning emas gitulah. Apa namanya? Gold ya. Nah, ini yang berikutnya. Kita intip-intip. Ini timernya sekitar 12 menit lagi, nanti dia matang. Cantik kan sedulur hasilnya. Yuk kita intip di open KW. Nah, ini dia open KW-nya. Sangat glowing. Pokoknya wajib dicoba resep ini. Ya, sangat-sangat rekomendasi banget untuk bunda-bunda, mama-mama, mami-mami, bibi-bibi. Ya, mau yang mau lebaran, mempercantik lebaran. Dan ini adonan kedua, cetakan kedua, ya proses kedua sudah matang juga. Ya, ini hasilnya sama ya, sangat glowing, sangat sempurna. Ya. Ini kalau misalkan ide jualan ini sangat cemerlang ya. Ini pasti rasanya itu renyah ya. Nanti saya coba ya, karena saya lagi puasa, jadi nanti dicobanya setelah berbuka puasa. Cantik sekali. Ya. Nah, ini sudah adonan pertama sudah saya masukkan di toples ya. Dan saya akan susun lagi. Cantik. Atas bawah matang sempurna ya. Ya, ini hanya menggunakan penggorengan atau open KW sudah alhamdulillah hasilnya. Selain nastar nanas, saya juga akan bikin yang bentuk seperti ini ya. Ini saya akan coba sedikit, mungkin sekitar satu toples kecil yang ukuran 350. Ini cuma dibuletin dan tengahnya ditusuk dengan jari ya, seperti ini aja. Kalau misalnya ada apa namanya tuh, kalau ada sendok cembung, boleh menggunakan sendok ini dengan selai ya, selai stroberi. Nah, ini sudah jadi, ini sudah saya kemas di toples. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan bagikan ke media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.